Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang tenang dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini satu hal yang paling penting salah satunya adalah ketenangan. Jika kita sukses, jika kita berhasil, jika kita bisa melakukan banyak hal, orang-orang berkata kita sukses, orang-orang berkata kita berhasil. Tetapi jika kita tidak mengalami ketenangan hidup, maka menurut saya semuanya adalah nol. Artinya saudara bahwa kita membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita butuh mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Saat ini, apa yang saudara alami? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara mengalami ketenangan? Mungkin saudara berkata, bagaimana tenang jika ada masalah? Bagaimana tenang jika banyak persoalan? Bagaimana tenang jika menghadapi situasi seperti sekarang ini? Saudara, ketenangan itu bukan ditentukan oleh masalah, persoalan, dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena ada orang yang tidak punya masalah tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang segala sesuatu ada tetapi dia putus asa. Ada orang yang berada di puncak kesuksesan tetapi matinya karena obat-obatan penenang saudara. Artinya ketenangan itu bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi dengan kita tenang, kitalah yang akan menentukan situasi, kitalah yang akan mengubah situasi. Dengan kita mengalami ketenangan, kita bisa berbuat banyak, kita bisa berkreasi, kita bisa kreatif dan mengubah segala masalah yang ada. Kita bisa mempengaruhi banyak hal jika kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara rindu mengalami ketenangan di dalam hidup saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya akan membaca dan menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah mazmur dari Daud, di mana di dalam mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau kita ingat dan belajar kembali siapa Daud, maka kata-kata Daud ini akan menjadi kata-kata yang sangat bermakna secara mendalam. Karena orang yang berkata pada Allah saja kiranya aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia pernah menjadi pengembala, dan sebagai pengembala dia berkata seringkali dia melawan singa dan dia merobek-robek mulut singa. Dan kemudian dia pernah menjadi panglima tentara, dan kemudian dia seringkali berperang dan mengalahkan tentara besar yang menjadi lawan mereka. Dan dia juga adalah orang yang pernah merobohkan Goliat. Dan dia juga adalah orang yang akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Artinya, saudara, Daud yang berkata kepada Allah saja atau di dekat Allah saja aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak prestasi, begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak kesuksesan, begitu banyak keberhasilan. Dan pada akhirnya dia sebagai panglima tentara, dia punya pasukan, dia sebagai raja, dia punya keamanan dan sebagainya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya begitu banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, orang itu berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau saat ini kita mencoba membandingkan hidup kita dengan Daud, siapakah kita? Kalau saat ini saudara coba membandingkan hidup saudara dengan Daud yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, ada begitu banyak yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Namun dia pun berkata bahwa setelah dia menjalani kehidupannya, dia mengakui bahwa keamanan dan ketenangan hanya dia dapat dekat pada Allah. Kenapa begitu banyak orang yang merasa aman jauh dari Tuhan? Sedangkan orang yang pernah menjadi nomor satu di dunia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Kenapa kita terkadang menganggap aman saja jauh dari Tuhan? Mungkin kita perlu mengoreksi diri lagi, saudara, hari ini. Apakah kita sedang mengalami ketenangan yang sejati? Apakah kita paham ketenangan yang dimaksudkan oleh Daud ini? Ataukah ketenangan, keamanan yang kita maksudkan itu adalah keamanan, ketenangan yang palsu? Ketenangan, keamanan yang kita cari, yang kita berusaha untuk raih dalam hidup ini adalah ketenangan, keamanan yang palsu. Tahukah saudara bahwa Daud yang sudah mencapai begitu banyak prestasi, yang sudah berhasil dalam begitu banyak hal dan meraih begitu banyak hal, namun setelah semuanya itu dia alami, dia kemudian mengakui bahwa ternyata hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Kalau orang sudah mengalami banyak hal berkata demikian, saudara, maka menurut saya itulah yang benar. Kalau orang tidak mengalami apa-apa tapi kemudian dia berkata dia bisa tenang karena ini, karena itu dan sebagainya. Dengar saudara, Daud dalam segala prestasi, segala keberhasilan, segala yang dia capai dalam hidupnya, dia berkata dan menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari ini, apa yang menjadi ketenangan saudara? Jangan sampai ketenangan, keamanan yang saudara cari dalam hidup saudara adalah ketenangan dan keamanan yang palsu. Biarlah kita menjadikan, biarlah kita menyadari, dan biarlah kita mengalami bahwa hanya dekat pada Allah saja
kita mengalami ketenangan. Biarlah kita mengalami bahwa ketenangan dekat dengan Tuhan itulah ketenangan yang sesungguhnya, dan biarlah itu yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Daud itu yang dia alami, ketenangan di dekat dengan Tuhan. Saat ini apakah saudara butuh ketenangan sejati? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya sedang mengalami hidup yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan. Tidurku tidak nyenyak lagi hari-hari ini. Aku butuh ketenangan. Dengar saudara, jangan cari ketenangan di tempat lain. Orang yang pernah mencari ketenangan dan mencapai begitu banyak hal di dunia ini, yaitu Daud, dia pun berkata bahwa ternyata hanya dekat pada Allah ada ketenangan. Biarlah setiap kita juga hari ini, saudara, mengalami dan mengakui bahwa hanya dekat Allah ada ketenangan. Carilah, raihlah ketenangan dekat dengan Tuhan. Alamilah ketenangan sejati di dekat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, belakangan ini saya jauh dari Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya, dan dia berkata, pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan suami saya dan sebagainya. Kami mengalami ini dan itu dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, saya konseling dia, dan akhirnya masalahnya adalah mereka jauh dari Tuhan. Dulu ketika mereka dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman luar biasa yang mereka alami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah hidup mereka begitu jelas. Mereka hidup dalam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang mereka alami begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi belakangan begitu banyak masalah, persoalan. Dan ternyata mereka jauh dari Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak masalah yang saudara alami. Itu karena saudara jauh dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setelah Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang, dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakatnya. Dia tegaskan kepada mereka bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia tuliskan itu dalam Mazmurnya, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu kemudian dia menceritakan, dia menasihatkan apa yang harus dialami supaya mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mengalami ketenangan dalam Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara. Ketika di ayat yang ke-6 dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka di ayat 9 dia berkata, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi sulit, situasi berat, dalam peperangan, di hadapan musuh, dan situasi senang. Dia menjalani kehidupannya dengan hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada jemaat. Karena ketika dia hidup sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka pun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena di sanalah mereka akan menemukan dan mengalami ketenangan. Hari ini, saudara, untuk saya dan saudara, kita bisa mengalami ketenangan sejati daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Karena dengan imanlah Allah bertindak. Dengan imanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Dengan imanlah Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan iman Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kita. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kalau saudara rindu mengalami ketenangan daripada Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, hidupku terlalu berat. Sampai-sampai aku tidak percaya lagi kalau ada Tuhan. Aku tidak percaya lagi kalaupun ada Tuhan, aku tidak percaya kalau Dia sanggup bertindak. Dengar, saudara, tetaplah hidup dalam iman apapun yang terjadi. Saat itu saudara akan mengalami ketenangan.
Dan kemudian dalam ketenangan saudara akan bisa melakukan banyak hal. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, di sana Tuhan akan memberkati saudara. Alami ketenangan dengan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Daud kepada umat Tuhan, supaya mereka juga mengalami ketenangan seperti yang dia alami. Yang pertama tadi dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua yang ditegaskan oleh Daud kepada umat-umat Tuhan adalah supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengadu kepada Tuhan, supaya mereka menyerahkan segala situasi, keadaan, kondisi hidup mereka kepada Tuhan. Hari ini juga saudara, kalau saya dan saudara, kita rindu mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa. Biarlah saudara setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, beban, persoalan dan sebagainya, mari kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menceritakan, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, aku sedang dalam masalah. Mari kita angkat segala beban, masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami ketenangan, karena Tuhan akan bekerja memberi ketenangan bagi kita. Dan Dia juga akan campur tangan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Jadi yang pertama saudara, untuk mengalami ketenangan daripada Tuhan adalah percaya kepada Dia. Dan yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga saudara, yang dinasihatkan Daud kepada umat Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan. Ayat 9 kembali. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya dia mau menegaskan bahwa berlindunglah kepadanya, karena Dialah tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita saudara. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita, karena Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepadanya. Saudara, satu kali ada satu kisah nyata di mana satu kali ada satu daerah kebakaran. Dan kemudian setelah selesai kebakaran itu, kemudian orang-orang mencari sesuatu di sana. Dan kemudian ketemulah seekor induk ayam yang sudah hitam terbakar. Bulu-bulunya terbakar saudara. Dan kemudian badannya hangus. Dan dia sedang telungkup seperti melindungi sesuatu. Lalu kemudian ada seseorang yang kemudian berusaha untuk menyingkirkan induk ayam ini yang sudah hangus terbakar. Ketika dia singkirkan, betapa luar biasanya ternyata di bawah sayapnya itu ada sekian banyak anak ayam yang tetap aman di sana, tetap terlindungi di sana. Induk ayam ini biarkan dirinya terbakar hangus habis saudara, untuk menjamin bahwa anaknya aman di bawah sayapnya. Bukankah Allah melakukan jauh lebih dari itu saudara? Allah bahkan rela meninggalkan sorga, rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara aman, untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan. Allah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk melindungi saya dan saudara. Betapa aman tenangnya anak dari ayam itu tadi di bawah sayap induknya. Dan biarlah saudara, saya dan saudara juga mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman di bawah sayap Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, rela menyerahkan semuanya supaya kita aman, terlindungi, selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Saat ini kita sudah merenungkan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Dari semua prestasi yang dia alami dalam hidupnya, hanya dekat Allah saja dia tenang.
Dan kemudian bagaimana dia mengalami ketenangan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kemudian dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan berlindunglah kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita lakukan hari ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap curahkan isi hati saudara kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat dan mengalami ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan bersama berdoa. Mari imani firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan, dan buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, khususnya di sepanjang hari ini. Renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka, dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka,
untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga,
Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anakmu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anakmu ya Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anakmu. Dan jika ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakmu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anakmu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anakmu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anakmu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Berkati semua keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anakmu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.